Ada loh streamer yang berani meninggalkan kota yang besar, dan ada loh streamer yang berani meninggalkan kota yang penuh dengan viewers. Itu ada. Halo Mas G. G Selamat Pamungkas. Ciki. Let's go. Ada apa ini? Baru kelar syuting lagi ngeliat, wah TP ini live. Dia penasaran Mas G. Aku penasaran apa yang terjadi. Iya. Oke, mau nanya yang mana nih Mas? Soalnya di kemarin itu kan aku kan gak bisa Discord, gak bisa ngasih penjelasan terhadap, apalagi kalian kan main kan, dan aku lagi syuting. Jadi mau apa? Nanya yang mana nih Mas? Nanya dari awal aja deh ya. Sebenarnya kan aku udah telepon nih dan jelasin. Terus aku penasaran dari awal aja ya. Ngomong ini kita lagi live. Oke. Sebenarnya ada Nah, apa sih? Kalau aku tuh jadi gini Mas, aku tuh kepolisian itu tuh selalu kayak ngerasa apa ya, disalahkan, ibaratnya gitulah. Kayak sesimpel misalkan helikopter nembak. Kalian ada yang pernah nggak polisi nembak dari helikopter kayak gitu-gitu? Nggak ada yang jadi polisi kebetulan di sini. Kita belum pernah Enggak. rasain Itu belum digituin sih Mas. pernah Sudah. rasain ya ngerti. Nggak pernah. Polisi. Iya. Di email belum pernah. Nah, jadi kalau misalkan waktu itu ada kasus, jadi kita tuh dimarahin nih polisi gimana sih nih nembak-nembak terus, apa perlu nih gua cabut fitur nembaknya gitu. Ada salah seorang admin bilang gitu. Nah, anak-anak tuh nggak terima, soalnya jelas-jelas kita yang ditembakin. Kita yang ditembakin dulu nih. Nah, gue itu paling nggak bisa kalau misalkan ngelihat teman-teman main gue tuh marah gitu. Gue tuh nggak pernah marah sama, kalau lu ngapain gue gitu, gue nggak marah. Tapi kalau temen gue lu gituin tuh, baru gue trigger. Nah, disitu gue bilang, itu bentar, itu admin kan bilang orang gue di situ kok gitu. Terus gue bilang, itu adminnya, ini ada di chat kok, ada di chat polis ini. Baru gue bilang, itu adminnya ikutan main atau noklip gitu. Ikutan main juga dia. Oh, berarti dia nggak ngawasin ya. Ya udah, kalau misalkan dia nggak ngawasin, berarti dia tuh perasaan-perasaan doang. Sedangkan kepolisian itu ngirim semua body cam kalau misalkan kita ditembakin duluan. Body cam maksudnya rekaman live streaming. Rekaman live streaming itu Oke. di medal gitu. Kita ditembakin duluan. Nah, semasa gua itu menjadi admin bedside, head admin bedside, yang paling sering ngebohongin gua itu bukanlah polisi. Yang paling sering ngebohongin gua itu adalah bedside-nya juga, gitu. Nggak, maksudnya ngompor-ngomporin. Yang ngompor-ngomporin, ini kita ditembakin nih kayak gitu-gitu. Nah, Oke. ini kenapa ngilang gitu. Nah, polisi itu pada marah tuh, anak-anak pada marah, pada panas kan. Terus tidak ada permintaan maaf dari admin yang bersangkutan. Kayak oh gitu, padahal udah marah-marah gitu. Nah, terus soal gini, soal Kompas, soal MDT. Di setiap kota itu fitur yang paling berat itu sebenarnya MDT. Soalnya MDT itu tuh ngaruh kepada DOJ, ngaruh kepada apa kayak gitu tuh. MDT itu bikin berat kota lah. Betul. Sorry, MDT itu apa biar jelas gitu. Oke, ketika kalian ditangkap tuh, kalian lihat kan ada polisi lama tuh mendata kalian gitu. Buka tablet. Buka tablet. Nah itu tablet itu yang susah. Dimana kalau tablet itu, bayangin deh, ini emang all-star nih, ini paling parah all-star nih. All-star kalau misalkan rame nih, mereka rame, tangkep nih 10 orang. Makanya lama tuh, soalnya kalau satu polisi buka tablet, terus satu polisi juga buka tablet, sama-sama ngisi, itu hilang datanya semuanya. Jadi harus satu persatu polisi. Oh, nggak bisa tabrakan. Gak bisa tabrakan, gak real time kayak gitu. Dan abis itu Kompas, apapun itu, dimana itu udah dimintain seragam, udah dimintain nih, itu adalah hal-hal yang basic kayak gitu kan. Nah, ditambah lagi gini nih Mas. Nah, ini berhubung ada kalian ya. Karena gue sangat amat tidak setuju dengan sistem HT. Barang Teknoli, Teo, lu tuh salah satu orang yang udah, gue baru rookie, lu udah main. Sorry. Ini bukan Teteo, ini Papuy. Oh, ini Papuy ya? Papuy. Iya. Ini Papuy. Emang mirip. Memang mirip jujur mirip. Memang mirip. Oke. Jujur mirip. Selalu mendem Je, selalu mendem Je. Oh, benar deh. Oh, iya. Teman-teman, gue pengen nanya nih. Kalau misalkan dalam bercerita kan, dalam bikin IC tuh kita kan sebisa mungkin jangan egois, jangan serba bisa, ada kelemahan. Nah, ini buat anak-anak esek nih paling tai ini anak-anak esek. Kalian mungkin nggak tahu ya, iblis itu, Gazazel itu, kekuatannya itu adalah dia jago nyetir, jago helikopter, jago nembak. Kelemahannya karena dia iblis, ini anak-anak esek waktu itu sampai nge-abuse nih. Kalau dia nyetir, ada yang doa, iblis langsung nabrakin mobil. Karena Karena dia nggak bisa denger doa. Jadi misalkan dia lagi nyetir nih, di sebelah itu. tiba-tiba Oke, Florin RP-nya. RP-nya gitu. Oke. Florin baca ayat kursi,
langsung nabrakin tuh. Oh, Ada karena dia iblis. Oke. Iya, jadi maksudnya dia tuh kekuatannya tuh tinggi nih, tapi kelemahannya tuh simple tapi di abuse. Gue tuh pernah sama anak GSR kalau nggak salah, lagi kejar-kejaran, terus dia tahu kan gue lagi update. Dia tahu gue update kan teriak, oh itu iblis, Allahu la ilaha illallah, ya gue nabrakin diri. Oke. Itu di abuse itu bener-bener. Nah iblis tuh kayak gitu. Jadi ada kekuatan, ada kelemahan. Setiap instansi kita sepakati dulu ya, ada kekuatan dan kelemahan. Setiap instansi itu ada kekuatan kelemahan. Polisi punya fitur, dia itu punya resource, gak perlu crafting, resource-nya itu tak terbatas, betul? Gak perlu beli mobil, udah ada mobil, udah disediakan mobil, dia bisa menembak juga. Itu kekuatannya. Polisi. Kelemahannya adalah protokoler, dia gak bisa menggunakan itu tanpa ada protokoler yang jelas. Sepakat ya, itu kekuatan dan kelemahan. Ya, oke. Sorry nggak paham. Kelemahannya protokoler dalam artian harus benar-benar sistematis gitu. Oke. Kalian Sesuai kalau prosedur lah gitu kan. betul, kalau kalian belum nembak, kita nggak boleh nembak. Kalian ke atas nih, ke gedung Cypress, kita tahu ini bakal setup, kita jangan tembak. Gitu, biarin aja. Kayak gitu, kita kasih kesempatan. Soalnya kita, apalagi buat polisi yang pernah main bedside, susah bedside itu untuk robbery itu susah kayak gitu. Jadi ya protokoler itu tuh dibikin supaya kita tuh fun mainnya tuh, kita fun. Paham. Kayak gitu. Nah, kalau DOJ, kekuatannya apa DOJ? DOJ bisa bikin penal code, bisa bikin peraturan kota, bisa force check kalau misalkan nih ada satu orang tuh yang dia terorisme jadi terpaksa hukuman mati, itu bisa tuh DOJ. Bukan polisi yang bisa cek ya, DOJ. Itu kekuatannya. Kehakiman kan? Ya, kelemahannya adalah DOJ itu tidak boleh menangkap secara langsung. DOJ tidak bisa megang pistol. Nggak boleh nembak, nggak boleh ngejar-ngejar. Jadi cuma menghakimi, bukan untuk mengeksekusi. Betul, sepakat ya di sini ya, Mas Oke. Anjas. Sepakat ya Mas Anjas? Sepakat, oke. IMS, kita sekarang ngomongin instansi IMS. IMS itu dia itu bisa hidupin orang. IMS itu bisa force RP bahkan ketika kali kecelakaan terus bilang, wah ini nih kalian kamu Mas ini kamu pinggul kamu retak Mas, kamu harus kontrol ya 3 hari ke rumah sakit. Itu di force RP tuh. Oh ya dari mau nggak mau. Oke. Ini kalian bisa aja jatuh kecelakaan. Kayak gue pernah dulu coba-coba jadi IMS, terus gue bilang, Mas ini kamu nih kecelakaan, kuping kanan kamu berdarah selama 1 jam, kamu itu bolot kanan ya Mas. Jadi kalau ada dialog kanan, dia bolot gitu. Kelemahannya apa IMS? IMS tidak bisa menembak, nggak bisa berbuat kejahatan, nggak bisa nangkep penjahat. Oke. Bedside juga sama. Bedside, they can do whatever the fuck they want. Itu bedside tuh. Ya, bedside bisa kayak gitu. Kelemahannya apa? Kalau misalkan bedside itu terlalu tinggi, bisa dikeringin sama gangster lain. Bisa di-rate sama kepolisian, dan kalau terlalu keterlaluan bisa dicekak bahkan. Itu bedside ya. Setuju. Oke, dalam semua instansi ada kelemahan dan kekuatan. Oke, sekarang gue pengen nanya sama kalian. Kelemahan HT apa? Anjas bisa menjawab? Untuk sekarang tidak terlihat, kecuali kalau misalnya ada RP dari internal. Misalnya belum ada. Masih nggak ada yang Misalnya, bisa kalau jawab. dari aku ya. Dari aku ya. Ayo. Iya. Ada. Anjing. Kasih tahu Je. PJ, kasih tahu PJ. Kasih tahu PJ. Itu udah, manpower udah. Ya udah, itu kan kekuatan itu tuh. Resources sama manpower. Berarti menurutmu HT resource-nya secara senjata lebih GG, abis itu secara manpower. Oh, ada satu lagi. Ini yang makanya gue memutuskan untuk apa namanya? Karena ini yang memutuskan gue untuk martir. Karena ini gue baca ini dan gue baru tahu ini dari teman-teman kepolisian. Ketika diinterogasi, diancam, diturunin dari mace bank kan, diancam dilempar itu. Interogasi apa gitu. Pas diinterogasi, dibilang udah yapingnya kayak gitu tuh. Udah yapingnya. Terus kayak gak nunjukin behave takut kan. Pas diancam ya gak apa-apa, saya gak takut mati. Nah sekarang bagaimana caranya kalian ber-RP dengan lawan main yang lawan mainnya itu non-fear. Makanya yang gue bilang itu di pidato gue, ketika kita polisi yang seharusnya menghargai nyawa seseorang dan menghargai nyawa kita sendiri, which is itu adalah peraturan utama kota, di setiap kota itu, NVL sama non-fear. Tapi dipaksa untuk melawan yang tidak takut, gimana caranya gitu. Itu makanya gue itu langsung martir gitu. Oke. Berarti menurutmu
Yang kau resahkan adalah HT ini overpower dan tidak ada kelemahannya. Iya. Oke. Jadi kita nggak dikasih chance juga dan gue Bang Ge, kalau misalnya aku tanya, misalkan kelemahan dari HT ini adalah polisi, menurut Bang Ge gimana? bro kita takut sama HT, Oke. takut kita sama HT. Kenapa? Kalau polisi, ya coba kenapa dulu? Oke, gini. Ini gue jelaskan ya. Ini mau gue, karena polisi itu gak ada yang bisa jadi SWAT, gak semuanya bisa jadi SWAT. SWAT itu berapa orang sih? Apa? SWAT itu berapa orang? SWAT ya, kita 1, 2, 3. SWAT itu total dari 16. SWAT dan SCB ya. Satu grup ada 8, 8, 2, 16. Oke, SWAT itu total dari 32, tapi yang aktif itu menjadi 16, dan sekarang yang aktif itu kadang-kadang 4 SWAT atau 4 ini, jadi kayak 8, 9-an kayak gitu. Kadang-kadang nggak tentu. 9 sampai 10 orang gitu. Oke, tadi yang kenapa polisi takut sama HT, Bang? Karena diserang terus, kita diserang terus. Gua kira gara-gara circle-circlean, tapi ternyata pas surat-surat itu gara-gara capek bang, tiap duty ditembakin terus dada gua, dan gua nggak bisa balas, gua cuma punya pistol. Oke. Capek lah bang, kayak gitu. Saya aku mau tanya juga tuh. Kembali lagi ke tadi ya, ke hati. Sebenarnya mungkin keresahannya yang dari Bang Gira saya itu dikoreksi aja ya kalau salah. Boleh bang. Apakah karena kelemahan hati tidak punya kelemahan atau behave hati terhadap polisi? Menurut gue itu dua-duanya. Satu itu behave-nya itu terhadap polisi, dan yang keduanya itu tidak ada kelemahan. Jadi kita nggak tahu bagaimana cara polisi bisa menang dari HT. Politik mereka gimana ya? Menguasai. Bukan menguasai, Nggak kita ngasih bingung. gitu ya? Kita bingung. Nggak ngasih celah buat polisi gitu maksudnya? Buat Tapi gua coba nih, Pe. Silakan. Gua nyimpulkan sedikit, Pe. Boleh banget. Melihat ya dari apa yang diucapin sama Bang Ge. Kalau gua menilainya ini polisi anggapannya adalah jadi pemeran pembantu di bagian yang kalahnya aja. Udah mulai resah ke sana. Kenapa? Contoh, kita bilang dari senjata yang tadi dibahas ya. Senjata, karena kan memang ada protokoler tadi kan si polisi tersebut kan. Jadi memang ada pangkat-pangkat polisi yang emang cuma pegang pistol aja. Dan sedangkan si HT ini menaungi banyak kelompok yang dimana setiap kalau misalkan lu udah di HT aja, walaupun lu jadi cecunguk HT-nya, lu megang senjata yang dikeluarin dari HT, laras panjang. Nah itu yang membuat semuanya jadi ini gimana ngelawannya. Sedangkan sumber daya manusianya juga, pandangan gua ya polisi nggak sebanyak bedside. Yang pertama, yang kedua dari jenis senjatanya itu mungkin keresahannya ke situ juga ya. Iya bang. Sama juga di server. Ini kita semua tuh pasti pernah mendengar omongan yang kayak, udahlah di server kita gede, kita nggak butuh player butuh kita. Kayak gitu. Nah, akhir gue itu adalah poin, gue pengen ngasih tahu kalau enggak semuanya. Ada loh streamer yang berani meninggalkan kota yang besar, dan ada loh streamer yang berani meninggalkan kota yang penuh dengan viewers. Itu ada. Gitu. Makanya hati-hati berbenah gitu. Harus tulang dan daging. Dia sebenarnya kalau aku boleh kasih kesimpulan, sebenarnya apa yang kau lakukan adalah untuk mengingatkan secara tidak langsung kan tentang apa yang terjadi di IMI sekarang, yaitu tidak balance nih. Seharusnya polisi lebih diperkuat lah untuk bisa mengimbangi HT. Kayak poinnya seperti itu, atau HT diberi kelemahan lah, nggak boleh ini nggak boleh itu supaya gamenya imbang. Jadi polisi biar lebih balance untuk memainkan perannya. Jadi sebenarnya yang kau lakukan ini adalah untuk mengkritik secara tidak langsung. Iya, dan you know what? Ini gue bakal kasih ide deh. Ini ide gak apa-apa, dilakuin aja. Ide ini bakal gue lakuin di server manapun yang gue main. Jadi jujur, ini akan gue lakukan nih. High table gak usah di nerf, Polisi gak usah diperkuat.
Bayangkan apabila High Table menjalankan dua arah politik. Satu itu ketika bersama Bad Side dengan agresi militernya, dengan agresinya itu. Tapi ke kepolisian itu dengan ininya, dengan apa namanya, politiknya. Politik ke kepolisian adalah begini. Ini kalian bayangkan ya. Kalau gua nih jadi High Table, gua bakal bilang gini. Gue bakal datang ke Dexterno terus gue bilang gini, kami paham kepolisian kalian itu memiliki rules, peraturan kota, amandemen, konstitusi. Kami tidak mengenal itu. Kami hanya tahu satu, yaitu kode etik. Ada code amongst hitmen, di mana seorang hitman tidak boleh mengemukakan siapakah Thank you, Seans. Thank you. pelanggan ya, nggak boleh, hitman nggak boleh ngasih tahu siapa tuh yang hire dia. Dan ada juga code among thieves. Perhatikan ya. Code among thieves adalah seorang pencuri tidak boleh mengganggu pencuri lain yang sedang beraksi. Seorang pencuri tidak boleh, meskipun dia ketika dia melarikan diri menggunakan mobil, 3 bannya itu hilang, tapi tetap jalan. Seorang pencuri tidak boleh menembaki kemudian ngata-ngatain korban ya. Paham nggak yang gue ngomongin apa? Rules ya. Rules kota, betul. Tapi SRP kan jadinya Bang Ge. SRP. Jadi begini, kalau misalkan kami tidak akan melawan kalian secara vertikal, polisi, kita nggak bakal tuh. Kami akan melawannya secara horizontal. Jadi kalau misalkan kalian melihat kami para High Table lagi jalan menggunakan kelas 3, itu tandanya kami itu antara ingin menghancurkan kelompok yang melanggar kode tersebut atau kami baru pulang setelah menghancurkan kode tersebut. Itu kalau dijalanin ya. Gue lagi jalan nih, terus ada peperangan, wah gitu pas lihat, anjing putih-putih, terus ntar dateng nih High Table, ya Pak, tadi ada sampah Pak, ini, oh iya silakan, iya Pak, silakan aja Pak, udah, soalnya High Table kan lagi kayak ibaratnya kayak, ini peraturan kota udah jelas-jelas ya, ini peraturan kode udah jelas-jelas lu kayak gini nih, lu mau ada peraturan tambahan nih, kayak gitu. Ya. Kalau gitu lu oke. Wih oke banget, itu kan secara politik. Iya benar. Setuju lagi. Keren. Secara politik itu. Udah, kalian menaklukkan polisi dengan politik, terus ya kalian menaklukkan gangster dengan cara penembakan kayak gitu. Nah ini yang aku penasaran. Kau kan sedang mencoba untuk mengkritik atau memberikan sebuah masukan kepada IME dengan gerakan secara tidak langsung ini, gerakan martir ini. Kenapa nggak langsung ngobrol aja langsung? Waktu itu, jadi gue kan bilang gue ada 1 jam, 1 jam doang nih. Nah, itu tuh ada pertanyaan dan gue kan jawab, gue biasanya jawab gini nih, saya tuh tidak seperti Anda Pak, saya, kalau ngeliat ada chat, saya baca satu persatu tuh. Sedangkan baru kali itu tuh gue kayak, anjir chat banyak banget gitu. Jadi saya jawab satu gitu-gitu. Dan gue tuh gak sadar, ternyata di Social Blast itu ada yang bilang, diajak sama Kodelwin ternyata. Yang pertama, gue bilang, jangan sama gue, udah mendingan lu fokusnya sama whitelist-nya gitu. Terus Social Blast kedua dibilang, Bang ini mendingan diajak buat kenyamanan main teman-teman polis. Dan saat itu gue mikir, emang ada itu, gue mikir, oh kalau itu sih bisa. Tapi pas gue lihat cuma 10 menit tapi ini nggak bisa deh. Udah next aja. Yang penting gini aja, kalau kalian peduli, gue bilang gini, kalau kalian peduli, adakan evaluasi abis itu. Udah ke mereka dulu aja, nggak apa-apa. Itu bukan kabur Pak, ya emang gue kabur tapi karena gue mau syuting gitu. Iya. Tapi setelah itu buktinya begini. Gue memberanikan diri untuk di sini bersama kalian. Dan seandainya nanti ada Kodelwin nonton, nggak apa-apa di sini. Gue udah kirim DC ke Kodelwin, by the way. Kodelwin bakal datang. Nice, akhirnya. Sebenarnya Kodelwin udah di atas, by the way. Alright. Oh iya. Kodelwin udah di atas. Nah kalau kita mau bahas kalau mau bahas OP-OP-an, menurut gua sebenarnya ada sisi OP-nya masing-masing sih. Iya. Kalau dari gua ya. Nah ini mungkin kalau misalkan Bang Game mau ngobrol, numpung ada Kodelwin langsung nih. Boleh, aman Kodelwin. Assalamualaikum Kodelwin, mohon maaf ya atas kericuhannya, tapi aman Mas. Let's go. Aku sambil catat dan aku bakal jawab ya nanti ya. Tapi nggak apa-apa, ngomongin aja dulu. Kodelwin syaratnya kalau mau ngomong harus facecam, jujur. Aduh, gua nggak ada lampu jam segini. Ada, tinggal pencet ceklek, lampu nyala, facecam bisa, jujur. Bisa, jujur. Kemarin panggilnya apa, Je? Jangan gitu, itu kan di IC, lu jangan kayak gitu. Itu kan di IC.
Sekali lagi ini sebelum dimulai semuanya, ini tujuannya adalah untuk kritik dan untuk bebenah bareng di email yang dalam artian ini sebuah keresahan, ini bukan adu domba, Agak ini gelap. aman. Mas, sampai izin, aman, itu aman banget. Robi Noval boleh ditarik gak? Robi sekalian. Boleh. Boleh. Mohon maaf Ko Delwin. Panjang. Ko Delwin. Ya. Oh, Kalau menurutku gak apa-apa telat. Yang penting kita kejadian. Ini ya. Kayak sekarang nih, nggak apa-apa telat. Yang penting kita kejadian. Aku tuh mau minta maaf karena aku nggak sempet waktu itu ada tawarannya. santai, Pak. Karena ini, tapi kan udah dihubungin sama sama Bang Windah kan. Tinggal nungguin dari Bang Windahnya aja gitu. Oke, lanjut. Tadi siapa? Si Aheng. Mas Aheng. Kalau boleh, Bang G, kan kita juga masuknya di pertengahan nih. Oke, Kalau kita boleh dengar gak? Ya, maksudnya dari POV Bang G itu seperti apa? Ntar mungkin dari aku atau Kodelwin, pastinya Kodelwin mungkin bisa jawab ntar misalkan keresahan Bang G seperti apa gitu sih. Biar Baik, kalau begitu. Ini aku sebelum jawab aku bakal bahas dulu ya tentang dua poin tadi. OP dari jumlah kepolisian. Jumlah kepolisian itu memang OP, betul. Jumlah kepolisian memang OP. Namun untuk jumlah senjatanya itu tidak. Tidak semua kepolisian itu dipersenjatai dengan kelas 3. Ada beberapa kepolisian, bahkan sarjen aja itu hanya boleh menggunakan SMG dan menggunakan pistol untuk rookie. SWAT itu tidak sebanyak itu. SWAT dan SEB itu tidak sebanyak itu. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan dibilang emang OP dan jumlah kepolisian bakal all in itu, menggunakan senjata pistol di setup kematian misalkan, atau kalian itu di long range ya, di mana polisi yang rookie itu tuh bisa cuma pakai pistol, untuk yang PO2, PO3 dan sergeant baru boleh pakai SMG, dan untuk SWAT itu baru boleh pakai ini. Itu meskipun kami banyak, itu seperti serigala melawan ayam. Seperti itu. Dan itu udah terbukti. Apakah omongan gua benar? Itu udah terbukti. 100 kepolisian itu diratakan sama HT yang jumlahnya gak 100. Kayak gitu. Itu memang udah terbukti. Untuk helikopter, jadi begini. Helikopter itu memang bisa banyak diturunkan ya. Namun pertanyaannya adalah apakah semua bisa mengendarai helikopter? Helikopter itu adalah manuver yang paling susah. Pelatihannya paling susah juga helikopter. Gak ada yang mau pakai helikopter sebenarnya. Sedikit. Dari jumlah 200 orang itu, kami itu punya ASD, ASD, Air Support Division. Air Support Divisionnya aja itu di LSPD itu tercatat yang, oke, sebentar ya. Yang paling tinggi itu sergeant, kemudian ini aku soalnya trooper, jadi aku ngafalin semuanya. LSPD itu ada 1, 2, 3, 4 ya. Kalau misalkan SEB itu sisanya ada tapi nggak aktif karena keluar kota dan lain-lain. Kalau misalkan SEB itu Admiral, terus abis itu ada 2, 3 sheriff palingan bisa, tapi sheriffnya jarang. 4, jadi 8 helikopter, dan nggak semuanya itu bisa mengendarai helikopternya itu. Tidak semuanya di granted. Jadi memang benar jumlah resource kami banyak, jumlah resource, manpower kami banyak, fitur kami banyak. Namun yang seperti yang tadi yang aku kasih tahu, ada kekuatan dan kelemahan. Kelemahannya adalah protokoler. Itu dia balancingnya, protokoler. Nah, kalau di aku gini, Kodelwin. Ini aku tuh ada tadi Kodelwin sebelum masuk tuh aku ada jadi gini kok. Menurut aku tuh untuk adanya balance itu harusnya itu IC ya, aku ngomongin IC. IC ku tuh harus ada kekuatan sendiri dan kelemahan. Gitu nih. Ini aku bakal bahas ya. Ini aku bakal bahas, dan ini tolong teman-teman untuk siapapun itu tolong jangan di-abuse. Ada kekuatan dan ada kelemahan. Kita ngomongin ke kepolisian tadi. Polisi punya resource banyak. Polisi tidak perlu beli mobil impor. Polisi sudah disediakan mobil, sudah punya fitur untuk memborgol. Tidak perlu crafting untuk apapun itu. Polisi. Kelemahannya adalah protokoler itu sendiri. Protokoler. Polisi tidak bisa mencekak orang, nggak bisa ngecekak orang. Nah, kalau mencekak, kita lanjut ke DOJ. DOJ itu bisa force check, Kak. DOJ bisa membentuk undang-undang, bisa membentuk penal code. Itu DOJ. Bisa mengatur kepolisian. Itu DOJ. Kelemahannya adalah DOJ tidak bisa menangkap penjahat secara langsung. DOJ adalah hakim. Dia bukanlah eksekusionor, gitu. Bukanlah eksekutor. IMS juga sama. Bad side juga sama. Bad side, they can do whatever the fuck they want. Itu bad side. Mereka bisa merampok, mereka bisa having fun, mereka bisa menembak duluan, bukannya polisi yang nembak duluan karena polisi ada kelemahannya protokoler. Tapi kelemahannya kalau bad side itu terlalu angkat dagu bisa dikeringin. Bad side kalau terlalu brutal, bahkan kalau politik nggak bener bisa ditarik lagi itu bisnisnya.
sama sama admin sama bad side, bisa ditarik sama admin bad side bisnisnya. Nah, kita udah sepakati ya, di setiap institusi yang ada, di setiap kota itu selalu ada kekuatan, ada kelemahan. Nah, yang aku nggak nemu itu adalah HT itu kelemahannya apa? Kayak gitu. Oke, mungkin pada panjang lebar. Kan di sini kan yang orang sering tanya apa sih fungsi HT? Fungsi HT itu cuma simple satu, balancing di bedside. Karena polisi nggak mungkin dalam waktu 3, 4, 5 bulan bisa punya 500 orang dan bisa ngehandle segitu banyaknya bedside. Kalau bisa sih ya gue tepokin tangan ya. Tapi gue udah tahu, gue udah main RP lama, gue udah buat kota banyak juga. Nggak banyak sih 1. Cuman gue lihat ya selalu problemnya kalau di early game, polisi tuh nggak bakal bisa nahanin geng sebanyak itu. Jadi kita bikin konsep high table. Konsep high table ini gue nggak tahu apakah ini paling pertama yang ada di Indo apa enggak. Tapi ini konsep yang gue udah pikirin dari setahun sebelum gue mau buat RP. Jadi setahun sebelum gue mau, 1 tahun sebelum IME up, itu gue udah ketemu Brando, kita udah bahas kita mau bikin kota bareng. Dengan Terus konsep pas bahas ini. di situ, ya pas bahas di situ kan kita udah tahu nih kurang lebih kotanya bakal gimana. Kita udah expect bakal di atas 1.000 orang. Jadi gimana caranya kita ngatasin kalau di atas 1.000 orang dan kita mau dengan konsep kita adalah semua orang bisa menjadi apapun yang dia mau. Itu main point dari yang kita punya iklan juga kan. Jadi karena orang bisa menjadi apapun yang dia mau, kita sama sekali nggak limit. Ada berapa juga street gang kita nggak limit. Kita invest, kita bikin pulau, kita invest, kita beli apapun yang kita butuhkan buat ngakomodasin itu. Pasti ada kekurangan. Makanya itu yang namanya hidup, yang namanya role play, ya we learn by mistake, nggak mungkin enggak. Jadi karena kita tahu polisi nggak mungkin kuat di awal, karena pasti banyak player baru juga, kita bikin high table. High table fungsinya apa? Buat jadi palu, buat bedside. Kenapa butuh palu buat bedside? Karena kita tahu banyak player baru. Jadi banyak player baru yang suka break rule, kadang gue icein. Entah itu gue suruh dia ngapain kek, biar dia belajar dari dia punya break rule. Soalnya nggak semua harus di-eval OOC. Kalau gue kayak gitu. Karena kalau dikit-dikit semua eval OOC ya pasti playernya juga ngerasanya kayak kurang asik lah, apalah. Beda-beda lah. Intinya kok ngevalnya by RP ya. Betul. Ada beberapa geng tuh apalagi di awal-awal sih paling sering. Kalau sekarang udah makin kesini, udah makin ya orang udah mulai ngerti lah caranya harus gimana. Kalau di 1 bulan pertama banyak gitu. Delwin, aku ada masukan kok Delwin. Tadi tuh udah diomongin sebenarnya, tapi aku bakal mau ngasih ide. Boleh gak kok? Boleh? Ini ide bisa kamu ambil atau enggak. Alasan kenapa aku kepikiran ide ini kok Delwin, dulu itu di TTR pada masa GF Godfather, sebenarnya konsep high table itu juga in my mind, udah ada di pikiranku. Kalau misalkan nggak percaya, itu bisa dilihat itu di streamnya Gabriel Malak, itu ada. Tapi kami menyebutnya Continental, which is itu adalah hotelnya John Wick gitu. Yap, dan itu yang kita lagi bangun. Jadi kita kan mau naikin orang ke mafia. Jadi pas kita naikin orang ke mafia, kita baru mau bikin Continental biar mafianya bisa jualan dari sana. Dan isinya itu adalah gue ujung-ujungnya buat HT. Sebenarnya ujung-ujungnya gue udah pengen CK dan gue pengen bubarin HT ketika 12 kursi udah mulai ada yang isi. Di sini orang sering ambil misconceptionnya begini. IME nggak bakal gue bolehin orang bisa beli fraksi. Itu nggak bakal terjadi di kota ini. Gue udah janji sama semua player yang ada, lu bisa menjadi fraksi selama lu tuh ikutin, kita lihat, kita pantau. Lu dari pertama buat geng, lu unofficial, lu official, lu naik ke CS, lu naik ke mafia, terus lu udah dapet kursi HT, udah, lu dapet fraksinya, lu nggak perlu keluar duit sepeser pun. Gue di sini nggak peduli mau dapet duit berapa dan lain-lain, yang penting orang-orang yang main di kotanya enjoy, have fun, bisa ngapain yang dia mau. Udah, that's it. Alright. Gue mah gak peduli mau orang ngatain gue kompel apa, gue gak pernah peduli. Mau ngatain gue ini itu, gue gak pernah.
peduli. Intinya gue cuman mau sebanyak mungkin orang bisa ya. Oh udah, that's it. Alright, nah gue nih ada proposal nih kok. Proposalnya itu adalah table tidak perlu di nerf bahkan. Mau denger gak? Kalau ngomongin soal buff nerf itu balik lagi sih ke player dan juga sistem yang dibuat ya. Kalau gue main roleplay selama ini di IME, gue nggak terlalu ngapa-ngapainin banget sih kalau soal kayak apa ya, kalau gue ngelihat perampokan dan lain-lain, jujur perampokan kan kebanyakan sekarang pursuit kan, kagak ada yang berani barricade kan. Kira-kira kalau barricade ya otomatis kemungkinan besar penjahatnya pasti kalah, jadi mereka pursuit juga ngandalin beda mata, agak mager sebenarnya ngeliatnya. Tapi kalau dari gue lebih pengennya tuh kotanya balance in the sense that kalau nanti polisi udah banyak anggota, udah kuat, HT udah nggak ada fungsi, ya di situ HT udah nggak perlu ada. HT itu ada cuman buat ngedidik orang dari bawah naik ke atas. Dan itu yang kebanyakan orang nggak ngerti. Jadi kalau gue ngomong ini udah sampai berbusa juga capek. Ujung-ujungnya clipper maunya nge-clip apa yang dia pengen biar ngegiring, biar dapat views, biar cuan. Jadi kalau gue whatever, mau orang ngomong apa ya whatever bro. Alright kalau gitu. Sebelumnya Mas Tepe, gue pengen nanya deh. Lu kan tadi udah dengar ide gue tuh yang soal HT, yang soal RP yang gue share, yang bahkan gue gak ada benefitnya nih. Bagus gak ide gue? Kalau di lu deh, gue bakal nanya 3 orang di sini. Menurut lu ide gue bagus gak tadi? Yang sebelum Kodelwin sama Mas Aheng datang. Untuk jangka pendek iya. Tapi untuk jangka panjang menurutku ya HT memang harus bubar. Menurutku ya. Pasti. Pasti, oke. Untuk Mas Anjas bagaimana Mas? Tadi, enggak Mas Papuy deh, tadi Mas Papuy. Mas Papuy gimana Mas? Menurutmu, ideku bagus gak untuk disampaikan ke Kodelwin barusan? Kalau dari gua sebenarnya gua mengikuti gameplaynya kan berusaha sebisa mungkin dari IC semua informasinya yang gua nilai. Memang kalau misalkan untuk RP polisi kenapa bisa sampai begini terjadi sekarang ya, menurut gua penilaian dari IC-nya adalah karena memang semuanya terlalu vulgar. Apa yang terjadi di jalanannya di kota di Los Santos itu terlalu vulgar. Sehingga yang main RP polisi mungkin yang streaming juga ya masa gua tutup mata gitu. Exactly, tapi kan itu orang buat konten, makanya mau nggak mau lah. Di satu sisi di zaman sekarang orang nge-roleplay itu emang udah bukan roleplay buat dia develop karakter dia atau out of enjoyment. Kebanyakan nge-roleplay di IME itu buat nyari ya lah, mau perlu sebut gitu. Jadi kalau misalkan RP-nya monoton, siapa yang mau nonton kan? Itu dia poinnya. Itu dia makanya yang gue tawarkan itu. Untuk Mas Anjas tadi kan hampir mau jawab. Mas Anjas kan tadi udah dengar tuh soal high table yang dari aku bilang bagaimana caranya melakukan 2 itu, satu agresi, satu politik. Menurutmu bagus gak? Sebenarnya bagus aja. Oke. Bagus, bahkan yang sekarang pun sebenarnya bagus. Nah, cuman biasanya mau sebagus apapun konsepnya ya, pada akhirnya tinggal siapa yang lakuin konsepnya aja. Alright kalau begitu. Nah, Kodelwin ada 3 orang tadi udah aku tengahin. Jadi intinya aku minta Kodelwin, ini mungkin kita minta Kodelwin untuk dengerin dulu dari G dan bisa dipertimbangin boleh. Sarannya seperti apa untuk HT dalam jangka pendek ini. Oke, G. Jadi ini nggak apa-apa didengarkan dan terserah mau dilakukan atau enggak Kodelwin. Kalau misalkan kepolisian itu ditakutinya dengan cara ditembaki, itu mustahil kita bakal takut karena emang by RP polisi itu harusnya jadi benteng terakhir dari sebuah negara. Kayak gitu. Saranku itu adalah agresinya itu kalau misalkan Kodelwin itu high table bergerak secara horizontal dengan bad side itu melalui force, kalau ke polisi itu melalui politik. Seandainya Kodelwin itu ada satu orang nih yang Kodelwin assign nih, ini jangan Don Vito. Jangan Don Vito itu raja terakhir. Satu orang dipercaya, di-assign untuk menghadap ke Komisioner Dexton atau siapapun itu dan bilang begini. Kalau misalkan kalian, kepolisian dan pemerintah, kalian memiliki konstitusi, undang-undang, peraturan. Kami nggak punya itu, kami punya adalah code. Di dalam kejahatan itu selalu ada code. Code among hitmen.
kode etik di antara hitman, di mana hitman kalau membunuh dan kalau ketangkap tidak boleh nge-spill siapakah nama pelanggannya. Nggak boleh. Nah, perhatikan yang satu lagi nih. Dan ada juga code among thieves, kode di antara pencuri. Seorang pencuri itu tidak boleh mengganggu ketika pencuri lain sedang melakukan aksinya. Seorang pencuri tidak boleh menembaki kepolisian atau menembaki apapun itu dan kemudian berdansa-dansa di atas mayatnya. Seorang pencuri itu tidak boleh ketika ditembaki ban mobilnya itu udah 3 pecah tapi masih tetap berjalan. Nah, kode etik ini adalah kode yang ditulis oleh para admin bedside, oleh kota, bahkan oleh founder sendiri. Itu adalah kode etik itu. Seandainya dibilang gitu, jadi kalau misalkan kalian kepolisian melihat ada segerombolan orang berbaju putih atau hitam rapih menggunakan kelasri, itu kami bukannya menghajar civilian atau menghajar kepolisian. Dan which is ini adalah sesuatu yang kalau misalkan Kodelwin mau yang soal HT itu adalah John Wick, which is ini John Wick Continental atau High Table itu tidak pernah menghajar sipil dan polisi. Dia menghajar itu horizontal, which is itu adalah bedside-nya itu. Jadi kalau kalian lihat kami itu, bentar, sorry. alright. Mungkin di sini juga, padahal gue merasa gue udah jelasin cukup jelas kemarin. Gue bilang gue ambil konsepnya terinspirasi dengan High Table di John Wick. Bukan seluruhnya. Yes. Bukan John Wick secara keseluruhan, that will never work. Berarti kalau gue mau kayak John Wick secara keseluruhan, yang pertama nggak boleh ada polisi. Karena polisi di John Wick tuh literally cuma nongol di film yang pertama. Dia cuma nongol di film pertama, terus ketika John Wick-nya habis dibunuh anjingnya dan segala macam, terus ada polisi datang ke rumahnya kan. So are you back? Yeah, I'm back. Udah, that's the only time kita lihat polisi, sisanya nggak ada. Yes, exactly my point. Makanya kalau lu bilang, kalau nggak tahu ya, bukan lu yang bilang mungkin ya, tapi ada yang bilang kayak RP-nya John Wick. Enggak, gue cuma bilang terinspirasi dari High Table di John Wick. Karena High Table di John Wick, semua penjahat tuh di bawah High Table. Jadi lu ada mafia yang Itali, lu ada mafia dari mana, Rusia, mafia dari Jepang. Itu semua under High Table and they follow a set of rules yang dibuat oleh HT. Contoh kalau di HT kan sekarang kan kita buat rulesnya masih simple. Ya kira kita nggak mau terlalu bikin orang pusing dengan aturan-aturan yang terlalu banyak. Rulesnya di HT cuma satu. Siapapun street gang yang ada di kota nggak boleh ngapa-ngapainin civilian. Kalau lu ngapa-ngapainin civilian, otomatis gue bisa ambil lu punya izin sebagai gangster lah ibarat. Makanya itu sering terjadi, bahkan sampai sekarang orang ngejual senjata ke civilian padahal dia gangster kan. Cuma kan kalau kita tahu, kita selalu arpin. Biasanya kita arpin lumayan panjang, kita cari orangnya, kita siksa, kita miskinkan kelompoknya juga pernah, kita ambil semua senjatanya dan lain-lain lah, beda-beda tergantung kasusnya separah apa. Waktu itu yang paling parah itu dia ngejual ke civilian 50 pucuk ya. Salah. Nah, jadi gitu sih, bukannya kita ambil full John Wick punya film kita masukin ke email, enggak, terinspirasi, tapi gimana challenge-nya adalah gimana caranya kita tetap ada polisi, dan polisi ini fungsinya apa gitu loh. Itu kan yang menjadi point of sensitive point sekarang kan. Polisi itu harus kayak gimana? Gue gak pernah batasin. Gue selalu bilang ke polisi kayak ke Daxton, ke Sil, gue gak pernah batasin. Mau itu dari awal kita udah di RP-in di investigasi, gue tetap makanin RP-nya. Gue dari dulu, dari zaman gue awal main RP, gue gak pernah refuse RP siapapun. Mau diapain, mau dalam situasi apapun, gue gak bakal refuse. Karena menurut gue justru terjadi sesuatu tuh baru seru. Kok gak monoton? Lo kalau nontonin gue punya stream, monoton. Lo tontonin aja, lo coba jadi gue. Monoton hidup. Gitu-gitu doang. Jadi gimana caranya gue bisa keep my viewers entertain, gimana caranya orang-orang di kelompok gue juga gak gabut. Itu paling susah. Lo bayangin jadi HT ya. Kerjaan lo tuh nyembah meja. Setelah lo nyembah meja, crafting. habis itu lo ketemu geng, ya nyembah meja tuh crafting. Lo ketemu geng, lo anterin barang. Terus biasanya kita ngobrol-ngobrol sama geng, kayak ada info apa, lagi gimana kondisi kalian, lagi lawan siapa aja, kenapa ribut sama dia, bla bla bla. Basically kita tuh kayak
admin sebenarnya. Kita kayak cuman ngebimbing gangster-gangster sekalian cari tahu siapa yang lagi bikin cerita bagus. Terus kalau dia bikin cerita bagus ya kita tandain buat dia naik pangkat, naik ke CS lah atau apapun itu. Kalau gua disuruh pilih main roleplay, gua nggak bakal mau jadi HT. Nggak bakal mau gua. Nggak ada funnya. Jauh lebih fun yang namanya ngerasain progression. Makanya gue bikin sistemnya progression. Lu bayangin aja lu pertama kali lu bikin geng gitu kan. Bareng-bareng temen-temen lu ber-15, ber-20. Lu belum punya apa-apa. Terus one day lu naik level. And then at the end lu dapet meja HT. Bro, how would that feel gitu loh bagi gangster? Everything lah. Meanwhile you have this kind of concept di kota-kota yang udah ada di mana. Beli, tinggal bayar. Jadi lu fraksi. Apa seru? Makanya kalau dari gue dari awal gue pengennya ceritanya tuh setiap geng tuh ada ceritanya. Soalnya gue harus mikirin gimana caranya geng-geng ini bisa dapat viewer. Nggak semua viewernya nimpuk di satu tempat. Itu yang gue selalu pikirin. Makanya gue live selalu member, kecuali sekali-sekali gue live publik biar kayak kalau ngeliat butuh apalah namanya, butuh exposure lebih baru gue live publik. Oh, gue pasti live member biar semuanya mencar. Jadi gimana caranya semua orang bisa jadi karakter utama? Itu RP. That's the essence of role. Gimana caranya orang bahkan yang nggak streaming bisa jadi karakter utama? Itu yang harus selalu dipikirin buat gue ya. Buat gue itu yang harus selalu dipikirin sih. Makanya kenapa gue nggak pernah ngebatasin RP orang, gue nggak pernah review RP. Jadi kalau dari konsep HT itu sendiri, itu konsep HT. Cuman emang gue tahu suatu waktu ada kemungkinan harus bubar HT. Karena dari awal dibuat pun ya cuman buat jadi admin. Kalau sampai kotanya udah terisi 12 fraksi, baru high table nggak dibutuhkan. Dan di saat high table nggak dibutuhkan, ya udah kita tinggal mencar, kita tinggal jadi apapun yang kita mau. Baru gamenya mulai buat kita sebenarnya. Someone has to take the hit. Kalau mau nambahin dikit Bang Ge, mungkin banyak yang ngeliatnya kayak jadi HT enak ya. Sebenarnya nggak sama sekali sih, kalau boleh jujur. Boring. Kalau gue boleh jujur ya, yang kalian lakukan itu adalah yang gue lakukan di dulu. Dan gue enak banget karena gue itu dialog. Problemnya satu Bang Ge. Karena gue dialog. Ya, sorry Bang Ge. Problemnya satu. Yang kita urus tuh nggak cuman 10. Jadi kita benar-benar ngurus semuanya Bang Ge. Bahkan yang nggak kelihatan, ya mungkin harus gue buka dikit. Bahkan yang nggak kelihatan pun kita sampai di luar juga kadang discuss tentang apa yang harus dilakukan untuk semua geng ini berjalan dan lain-lain tuh. Itu sampai kita pikirkan. Jadi kalau dibilang enak, jauh dari kata enak. Berarti sebenarnya simpelnya itu adalah enaknya. Bukannya itu enak adalah lah, lebih less fun mungkin itu. Ya, less fun right ya. Enak nggak enak kan tergantung perspektif. Kalau menurut gue itu berarti tentatif ya, subjektif, bener, tergantung perspektif. Kalau gue ya, Kalau mau. kalau Delvin ya, di sini gue pengen ngasih klarifikasi dan gue pengen, ini gue berani bilang sumpah ya. Lo bisa tanya Mas Mucil, lo bisa tanya admin yang lain. Itu ketika gue itu resign, tidak pernah ada gue menyuruh player untuk stop di situ. Tidak pernah gue menyuruh player untuk poaching apapun itu. Di live gue kemarin, bahkan gue sempat bilang begini. Kan gue mohon maaf waktu itu kan gue menolak diskusi. Karena menurut gue targetnya salah. Tapi ketika pas gue bilang, oh demi kepentingan polisi, boleh tapi tinggal 10 menit aja. Dan habis itu 10 menit, tinggal 10 menit karena gue harus syuting kok. Gue itu bahkan ketika live kemarin itu gue bilang, ini dari manajemen sudah membuka evaluasi kepada kepolisian. Berikanlah kesempatan untuk manajemen untuk tes. Halo? Ya. Ada. Barusan sempat rusak. Ada. Berikanlah kesempatan untuk server berbenah. Jadi kalian duty aja. Dan itu ada. Aku lupa ya. Tadi atau kemarin itu ada. Jadi dalam hal ini standpoint kita sama ya. Maksudnya takutnya nih dengan penggiringan yang di TikTok, aku nggak nonton TikTok soalnya aku nggak aktif di TikTok. Dengan penggiringan apa? Lebih baik nggak usah lihat. Oke. Ichi Kiwir.
Ichikiwir. Jadi itu perspektif yang itu adalah perspektif yang perlu kita keluarkan dulu di table kayak gitu. Aku jujur di sini aku itu concern dengan teman-teman kepolisian. Karena begini kok, di kepolisian itu aku yang membagi-bagi. Jadi menurut gue mungkin gini, menurut gue perbincangan gue tentang kayaknya enak dari high table dan Kodewin, misalkan Kodewin mungkin kalau ngeliat kepolisian kayaknya enak jadi kepolisian ya sesuai dengan pepatah rumput tetangga lebih hijau. Enggak lah, kalau soal itu mah tergantung selera orang. Kalau Betul. gue jujur ya, gue pernah coba main RP polisi. Kalau gue nggak gitu bisa masuk ke peran gue sebagai polisi, tau nggak? Kalau gue ya. Soalnya kan kalau polisi kan harus benar-benar mentingin code yang udah ada di kepolisian ya. Dan kalau gue jadi penjahat kan gue lebih enak gitu, bisa ngapain aja. Kalau gue lebih enjoy jadi penjahat. Waktu itu gue pernah jadi polisi, berapa lama ya gue pas kita jadi polisi tuh, itu berapa lama sih? 2 detik. 2 bulan. 2 bulan, 2 detik mah gila lo. Saya 2 detik. Cuman polisi kalau emang enjoy being being a good side and cop RP ya bagus sih, kayak seru-seru aja. Lo bisa ngedidik orang-orang rookie baru, bisa pelatihan. Terus lo bisa ada RP unit lo sendiri gitu kan. Jadi kayak unitnya bisa bondingnya lebih kuat dan lain-lain ya. Sebenarnya tergantung orang ya, seru-seru aja. Cuman kalau misalkan jadi penjahat kan lebih ada something tulus gitu loh. Bedanya di situ kali ya. Oke, sorry aku harus ngomong nih. Jadi sebenarnya akar masalahnya masih belum dibahas nih dari tadi. Ini kan lebih ke yang dari dibahas adalah saran dan fungsi dari HT, saran dari G dan fungsi dari HT dari Kodewin gitu kan. Akar permasalahan dari kenapa G bikin martir ini sampai keluar adalah salah satu kesan aku dapat, dia ngerasa ada salah satu orang yang no fear. Nah, mungkin bukan. Itu bukan. Yang non fear itu tuh itu bukan salah satu. Trigger utamanya itu sebenarnya keluhan kok. Lanjut. Oke, dipilih dulu mau bahas yang mana dulu. Ini aku bakal bahas keluhan ya. Boleh, kalau mau keluhan dulu boleh. Kalau menurutku non fear itu untuk dibahasnya itu kayaknya dengan Kodewin itu udah melakukan evaluasi. Waktu itu evaluasi kan Kodewin kan dengan kepolisian udah dibahas. Soalnya kalau ngomongin non fear itu yang gue selalu bilang gray area di dalam dunia RP ya. Lo kalau misalkan bikin yang namanya non fear itu black and white, di satu sisi lo. Jadi kalau menurut gue kalau kita ngomongin non fear RP, kalau kita bikinnya bener-bener black and white, kita sangat membatasin role play. Karena gini, banyak orang yang role play-nya tuh nggak banyak sih. Beberapa orang tuh role play-nya emang dia tuh udah terima kenyataan bahwa dia ngelakuin sesuatu ini, dia bisa mati. Contoh ya, gue bisa ambil contoh, ini contoh yang gue udah pakai juga kemarin. Cuman mungkin kalau perlu diulang, gue ulang nih. Jadi waktu itu kan kita udah nangkep Alex Komarudin. Alex Komarudin itu adalah head of investigation sebelum David Reed. Dia yang awalnya cari tahu semua informasi tentang HT dan ingin meruntuhkan HT lah. Kita udah dapet, RP-nya udah gue culik, udah 2 hari kita culik, itu RP-nya kalau nggak salah 2 hari ya. Soalnya kan Mas Cakcop kan juga nggak bisa nge-roleplay terlalu lama kan kalau udah malam. Jadi tuh pas kita nangkep dia, kita kasih, ya udah kita lanjutin besok gitu loh. Nah habis itu kita udah todong beliau dengan segitu banyak senjata, dia nggak mau kasih tahu informasinya. Karena dia udah siap mati. Dia udah siap mati, dia mendingan mati dibandingkan spy-spy-nya dia ketahuan semua. Tapi di situ nggak gue bunuh. Oke. Itu bukan novel. At the end of the day, yang namanya role play ya main-main aja bro. Jadi kalau misalkan gue ngomong di IC gue bakal bunuh semua. Ya I'm being Don Vito, kepala HT, gue udah punya head of komisioner di polisi, gue udah punya babi bu bebo. Buat apa gue bilang, oh my god, 2 anak gue mau dibunuh bro. Ian, ya gak mungkin lah. Cuman banyak orang yang ke-trigger gitu kan. Head of komisionernya siapa tuh? Jujur aku dengerin ini ya. Mixing. Jujur. Mau kegituin anjing, gak kejebak dia bangsat. Mas Kodewin, jujur ya, aku harus ngakuin sih. Aku pas mendengar itu aku tercerahkan tuh. Jujur, selama ini aku kira non fear itu adalah black and white. Tapi ketika ditaruh ke dalam gray area gitu,
gini, kalau misalkan Nggak aku aja bisa bisa Bang Ge, salah, kalau black and white soalnya jadinya kentang buat karakternya betul. kadang. Iya, ini makanya menurut aku ini masuk akal Kodelwin. Tapi yang pertimbangannya begini Kodelwin. Seandainya aku itu bisa berpikiran seperti demikian, ya bisa berpikiran hanya black and white, tidak memungkinkan kalau misalkan banyak yang berpikir seperti black and white. Nah, makanya itu demi keenakan agar ini kan kita ngomong kayak gini kan tujuannya tuh supaya mendapatkan solusi dan tidak dapat masalah yang sama lagi, iya nggak sih? Yes. Iya, nah itu nanti akan lebih enak apabila untuk non fear-nya itu non value life atau NF no fear atau NVL-nya itu tuh emang dijelaskan aja. Oke, ini gray and white kayak gimana? Oke, tapi Soalnya kalau kita ngomong di rules kita jelasin kayak gitu, hitam putih jadi hitam putih ya. putih. Iya, kalau Iya, dijelasin hitam nggak putih. nggak bisa. Harus di rulesnya tuh harus literally black and white itu biar orang yang pertama kali main RP nggak ngide konyol. Yang bahaya tuh orang yang pertama kali main RP yang nggak tahu apa-apa. Makanya rules tuh harus black and white. Tapi balik lagi at the end of the day, it's just a game dan namanya kota di dunia yang main roleplay nggak pernah ada yang kota sempurna, harus dinamis. Jadi harus tergantung situasi. Rulesnya kadang perlu dibelokin tuh tergantung situasi, nggak bisa kita black and white, nggak adil itu. Ini mungkin aku kasih pandangan, sudut pandang ya, Ge. Menurutku, Tambahin dikit boleh nggak Mas P? Sebelum Mas P ngomong ya. kan aku dulu yang ngomong, Biar- kenapa kau Nggak nambah? boleh aku dulu. Kenapa? Orang kaya, Orang kaya memang suka menyela, jujur. Donatur harus ngatur, donatur harus ngatur. Iya. Aku mungkin mau menambahkan kata-kata Kodil ya. Kenapa misalkan dibilang gray area, mungkin bakal banyak yang setuju kayak terus kenapa peraturan dibuat. Cuman harus ingat guys, kalau esensi roleplay itu yang seru itu justru dinamikanya. Pada saat kalian harus tidak untuk takut agar memperbagus ceritanya, kenapa enggak? Dan lawan RP-nya pun kalau misalkan mengerti, dijalankan saja. Itu yang terjadi pada saat itu kejadian kita sama Alex Komarudin ya. Kalau misalkan ditanya apakah anak HT ada yang bermasalah, nggak ada sama sekali. Kayak kalau misalkan dia batu kayak gitu, yaudah kita respect the RP. Mungkin pada saat kita keluarkan dari sini, dia akan membuat RP baru yang lebih besar. Itu aja poinnya. Yap. Jadi jadi yang bahaya itu kalau udah rules play, bukan role play lagi. Itu yang mau ku omong, kan di akhirnya gara-gara kau potong, aku jadi gak ngomong itu. Mahal tuh kata-katanya. Enggak karena Orang kaya suka motor. Sekolah swasta, iya sekolah swasta. Ahen nggak tahu kata ngutang, dia nggak pernah tahu kata ngutang, dia nggak pernah tahu. Sabun batang nggak tahu dia. Nggak tahu. Gini, guys. Odol dipotong nggak tahu dia. Banyak banget player RP yang sekarang main RP itu rules play. Mereka lupa kalau yang lagi dilemahin tuh role play. Jadi kalau misalkan ada yang salah dikit, mereka berpandu langsung rules, nggak mikirin ceritanya. Ini salah Wah, nih. kalau kayak gitu admin gua nggak perlu digaji semua tuh Itu kalau semuanya poinnya. black and white. Itu bukan role play jatuhnya, ya udah langsung sorry ya, langsung main game-game yang memang udah rules secara Itu dia, sistem. Mas P. Bener. Rules secara sistem, contoh Valorant ya udah ada rules secara sistemnya. Habis mati, habis gitu harus nunggu berapa detik untuk beli senjata kayak gitu-gitu, itu rules secara sistem. Sedangkan kalau kita A5 ini kan role play, semuanya itu harusnya balik lagi aku yang udah bilang, ini semuanya dari pengertian satu sama lain. Bahasanya toleransi. Ini contoh ya, biar buka lagi ya. Kayak VDM itu hitam atau putih? Apakah VDM benar-benar nggak boleh? Kalau menurutku, selama ada cerita yang bagus, ya VDM boleh-boleh aja, asalkan ceritanya bagus. Atau apa lagi ya? Ya itu paling cocok. Non-fear itu paling cocok itu. Iya. Mobil di tanah gitu. Kalau misalnya secara ceritanya bagus, ya why not gitu. Tapi balik lagi, itu dibikin, bener kata Kodel, aku setuju dengan Kodel, itu dibikin supaya orang-orang yang baru main ngerti di basic-basicnya. Begitu dia bikin cerita, dia bisa berimajinasi kreatif. Oh ternyata yang ini masih bisa nih. Menurutku semua aturan roleplay itu abu-abu, bukan hanya non-fear aja, tapi seluruh peraturan itu abu-abu. Yang penting satu sama lain toleransi. Oke, kalau begitu ini aku bakal bahas gini nih. Ini aku udah nggak setuju di sini. Ada yang abu-abu, tapi ada harus hitam dan putih. Misalkan kita ngomongin tadi nih, VDM. Kalau misalkan VDM itu kita sepakati ada abu-abu, berarti itu kita memperbolehkan ketika kita itu dibegal, misalkan ditodong pistol di depan mobil, terus langsung ditabrak, jedeng kayak gitu. Nah, balik lagi toleransi. Apakah lawannya mau atau tidak, itu kan yang kita harus ngerti, harus kita bisa ukur. Iya, jadi kalau misalkan kayak gitu, persiapkan admin untuk siap-siap selalu menengahi kayak gitu. Jadi menurutku gini, kalau mau diabu-abuin tidak masalah, karena selama abu-abu itu
kota server harus menyediakan admin yang responsif. Harus tuh. Mungkin kalau misalkan VDM gue lebih setujunya tuh black and white. Black and white. Soalnya kalau- Setuju kan Kodelwin? soalnya Setuju kalau kan? VDM Iya. Ini yang ada di otakku ya, yang ada di otakku ya. VDM yang abu-abu nih misalnya. Ada cara pembunuhan. Ini orang udah resek banget nih. Ditembak hal yang biasa. Ya, ku tabrak pakai mobil lah. Mas, itu bukan VDM, itu role play, Mas. Ya itu maksudnya VDM gitu. tuh dia Random ditodong banget, nih. random banget. Dia ditodong sama misalkan 2-3 orang. Terus si bro bukannya berhenti terus keluar, dia malah tubruk Nabrak. terus kabur. Itu VDM. Sorry, ini kenapa? Oke, singkatan VDM apa? Oh enggak, vehicle deathmatch. Iya, vehicle dia Bunuh orang. Ya bunuh orang. Nabrak orang. Menurutku kalau misalnya ada contoh untuk menyiksa orang atau bikin Itu nggak orang. deathmatch. Itu role Kalau play. yang kayak lo bilang lo nggak deathmatch. Iya, itu role play. Oke, berarti aku salah. Jadi aku takutnya gini, Salah sih. Mas. Aku takutnya ini akan ada beberapa. Soalnya gini, Mas. Kalian itu server email memiliki bonus demografi. Kalian memiliki polisi-polisi yang angkatan lama dari XC, dari Vector, dari Hope, semuanya ada di situ. Semuanya mempelajari. Kalau kalian tahu istilah kata CK itu yang mengeluarkannya itu adalah satu kepolisian bernama Erwin Blackthorn. Itu CK berasal dari dia. Terminologi CK itu berasal dari dia. Nah, kita udah punya bonus demografi nih. Kalian juga memiliki pemain-pemain yang baru yang senang untuk melihat itu. Pemain-pemain yang melihat Kodelwin, pemain-pemain yang kalau misalkan ngelihat itu soal wah seru banget ya jadi HT dan semuanya ngomong ala-ala Kodelwin. Gue pernah ya kok ketemu sama orang kayak saya mau jadi polisi. Wah nih anjir nih banyak nonton Delwin nih. Kayak gitu. Itu pernah. Nah, makanya struktur rules itu memang harus dibedakan. Ada yang abu-abu dan ada yang hitam putih. Supaya terjaganya kenyamanan untuk setiap player dan terjaga kenyamanannya admin. Jadi aku mikirin tuh gimana admin enak menengahinya dan gimana player enak menanggapinya. Soalnya takutnya ntar kadang-kadang, oh ini cry ke admin lagi, kayak gitu-gitu. Capek nanti. Dan ditambah lagi admin kita tetap aja manusia. Nah ini aku gini, kepolisian itu, ini baru aja didapat juga nih aku. Ada, ini Discord aku tiba-tiba kayak ada titip pesan gitu. Oke. Kepolisian itu baru aja di warning. Ini udah 2 kali nih warning soal helikopter nembak dari atas. Nah waktu itu kami dapat teguran keras langsung dari salah satu admin yang ngehandle bad side. Dan adminnya bilang orang gua ada di situ kok, kayak gitu kok. Gua ada di situ, gua ngeliat helikopter nembak duluan. Nah semua player itu, ini ingat ya tadi kita ngomongin bonus demografi soal player-player yang udah lama jadi polisi. Semuanya itu body cam, semuanya itu streaming. Dan nggak terima. Kok admin gini sih? Kenapa nggak cross check dulu sih? Nah, abis itu kau bilang, oke, apakah admin ini ikut bermain atau dia no clip? Ikut bermain. Kalau ikut bermain berarti dia nggak bisa ngeliat semuanya dong. Karena kalau admin tuh biasanya kalau perang gitu dia no clip, dia pasti nih, mana nih? Ada Sasuke nggak nih? Pakai Susanoo, kayak gitu-gitu tuh. Nah, berarti dia tidak ikut bermain. Oke, kepolisian bagaimana? Ini kita ada medalnya. Berapa medal kepolisian itu dikirimin? Ternyata enggak. Polisi itu pakai helikopter ditembakin dulu. Terus baru nembak balik. Nah maksudku tuh gini, kalau misalkan admin dengan seperti itu kan ya namanya juga manusia kan, kesalahan. Tapi kan emang harus selalu double checking. Aku dulu sebagai admin bedside, aku paling sering dibohongin sama bedside juga, bukan sama whitelist. Yang paling sering ngebohongin aku itu adalah bedside. Iya dia begini. Oh gitu. Habis itu aku cross check ke whitelist. Ini katanya gini-gini, coba deh dicek deh. Dicek, dipertemukan ternyata dia nggak bohong. Itu sama seperti yang gini loh. Pernah lihat gak ada polisi yang IC-nya brutal. Dia lagi ngejar suspek, lagi lari-lari, terus dia bilang, "Oh, dia reaching." Padahal suspeknya nggak reaching sama sekali. Dia bisa nembak kayak gitu. I think kalau ngomongin kayak gitu balik ke kedewasaan aja sih. Soalnya kalau kita bikin aturan nggak boleh nembak dari heli, ntar helinya juga jadi nggak guna gitu kan. Ya kan? Dan itu yang dibilang akhirnya diancam emang nih polisi selalu nembak dari heli ya? Perlu nih gue cabut fiturnya kayak gitu. Loh, dicek dulu dong. Dan ini baru kena lagi nih kepolisian. Baru kena lagi dibilang nembak dari heli dan kayak gimana kayak gitu. Susah soalnya kan pantaunya. Betul Soalnya, itu dia. Itu ibaratnya harus punya eye in the sky yang no clip mulu, yang ngeliatin kayak gitu kan agak mustahil. Meanwhile report yang ada di kota aja setiap berapa detik sekali ada yang report. Kayak helper kita juga banyak banget kan. Terus di satu sisi sebenarnya itu kenapa gue ngomong kedewasaan, karena dari kita sendiri pun juga pernah kok
lagi jualan narkoba, terus tiba-tiba ditembak sniper. Kalau gua nggak dewasa, bisa aja gua eval, gua bilang nih wah ini nggak bisa nih, break rules. Tapi Oh, yang itu yang ketemu whatever, sama yang ketemu Iya. sama aku kan, yang ketemu sama aku Iya. kan. Iya, Iya, gua itu. RP-in aja whatever, kalah menang whatever bro. Mm-mm. Nggak penting lu mau menang, lu mau pikirin menang kalah ya main Valo, main CS, main Mobile Legends sana, cari win rate, cari win sana, puas-puasin ego lu. Kalau lu main RP ya udah gitu. Kalau gue ya sekarang ya nggak tahu. Gini sih, Bang Ge, kalau Ya. misalkan untuk garis besarnya ya, kayak kalau kita ngomong win or lose yang tadi win or lose condition itu, sebenarnya semuanya akan kebagian momen di mana polisi kalah dan penjahat menang. Jadi Betul. kalau misalkan kita debatin kayak gimana cara balancingnya, nggak akan pernah ada jawabannya. Jadi emang iris what it is. Kalau misalkan emang lagi hoki, penjahatnya menang. Kalau misalkan lagi oke, polisi yang Yap. menang. Dan yang bisa kita lakukan apa sih sebagai penjahat dan polisi? Terima aja. Karena Dan sekali yang lagi, kita bisa lakuin sebagai server ya itu cuman ubah meta berapa lama Iya. sekali, nanti kita ubah metanya biar ketimpang atau whatever, biar kebalik gitu loh. Betul, gue sepakat Dan kalau itu dalam pasti- hal itu. Kalau begitu, dengan argumenmu itu, Mas Aheng, jelaskan ke gua bagaimana cara menanggulangi kalau misalkan kepolisian yang kayak gituin tuh nggak duty lagi karena capek. capeknya dalam artian apa? Capek dari ditembakin terus. Bener-bener capek dari ditembakin terus. Itu. Capek ditembakin terus. Iya, makanya karena mereka merasa tidak ada fighting chance-nya. Nah, ini adalah kesempatan kalian untuk ngomong selaku high table kepada kepolisian di sini yang lagi nonton. Bagaimana nih jadinya? Karena gue nggak menemukan jawabannya kalau kayak gitu. Ada sih jawabannya, barak. Iya. Kalau Itu mau jago emang harus latihan main game apapun. Ya cuman kan itu udah di luar konteks role play ya. Tapi kalau emang penting banget buat kalah menang ya harus latihan, nggak ada pilihan lain, harus Tapi nembak. RP seru tuh kalau memang ada RP barak anjing. Gue di sini carinya itu bukan lawan main tapi kawan main, kayak gitu. Nah makanya ya itu makanya gue yang gue lakuin dari polisi tuh kayak gitu semuanya. Dan polisi tuh harapannya sih programnya masih jalan ya, program-program kayak gitu. Oke, berarti dia udah kejawab semua nih. Dan ada masukan ke kasarannya admin event itu, admin atau HT udah kelar semua. Menurut gue sih udah kelar ya, karena gini, tadi penjelasan Cordelwin itu dari 1 sampai 10, gue itu puas. Oke, berarti Sebentar ya. setelah kita ngobrol panjang kan pasti kita ketemu solusi nih. Solusinya berarti G masuk HT, bantuin Delwin. Ngapain? Jangan! Ya, Monggo, good idea itu. good idea itu kan yang udah dalam artian kau suka ber-RP dialog dan di HT itu akan banyak RP dialog. Itu kan kita sekarang kita ngomong solusi. POV juga. Jadi lu Nah, ngeliat itu POV poinnya langsung jauh. HT. Biar kau dapat Jadi POV lu HT bisa- juga gitu. Dan Jadi lu mungkin apa cobain yang- ke HT. Jadi keluh kesah lu mungkin ternyata kejawab nih gue. Oh, rasanya Nah, ternyata itu seperti secara ini, langsung. gitu. Mungkin Kalau bisa jadi. Kodelwin lagi nyari anak juga kan, jadi bisa Punya jadi anak pola pikir. Kodelwin silakan. Wah aja. bisa tuh bener. Iya. Dan kebetulan Trial dulu, Kodelwin juga trial mau dulu ke bisa. polisi. Trial dulu bisa. Tapi kalau kau di HT siap lawan gerakan Ichikiwir. Siap tuh. Soalnya Mas Pe, mungkin dengan udah malam juga ya. Mungkin Yap. terakhir dari aku intinya pentingnya dari dua POV itu penting. Penting banget. Depannya kalau misalkan ada kayak gini lagi ya Ngobrol aja, betul. Sama satu lagi intinya kalau misalkan ada miss dari POV sama satu sama lain udah selesai juga kan, maksudnya selesai di sini aja, nggak usah dibahas-bahas lagi. Menurutku kelar. Kita udah dapat poin masing-masing juga dan gak saling menyalahkan juga. Dari tadi menurutku udah saling ngasih POV kan. Ntar kalau misalkan ke depannya mungkin untuk Bang G dan beberapa kepolisian ya, kalau misalkan ini buat HT sendiri, kalau misalkan emang ke admin responnya kurang memuaskan atau apa, feel free untuk DM salah satu dari kita untuk ajak ngobrol, feel free aja. Karena ada bagusnya diobrolin ke personal langsung, kita bisa tukar pikiran, selesai di sana gitu. Kalau dari aku itu aja sih. Setuju. Atau bisa lewat nakama media kreatif ini. Bisa. Bisa juga. Sorry. M-nya bukan media. Sekarang kita mediator. Nakama mediator kreatif. Oke, boleh. Mediator channel C-nya. Oke. Tadi Papui pengen ngomong apa Papui?
Oh Tadi paling mau nggak, paling gua ingin menebalkan apa yang terjadi di sini menurut gua sharing yang luar biasa, apa yang dibentuk sama Ime juga maksudnya komunitas ini, dan dari apa tadi pembahasan segala macamnya, mungkin ada hal benarnya yang dibilang Ko Delwin tentang kalau misalkan setiap orang itu lebih bagus diarahkan, lu suka kesenangannya di mana, maka lu ambil perannya di mana. Kalau misalkan tadi Bang G suka membuat sistematis dan bisa membuat role play-nya, mungkin penawaran tadi itu bagus juga dari Ko Delwin. Coba ikut sertakan diri di HT itu, ya kan? Dan buat teman-teman yang mau mainnya urak-urakan, ya pastikan dirinya sudah berada posisi yang tepat dan suka. Kalau misalkan ada orang-orang yang suka bermainnya dengan political segala macam gameplaynya, mungkin posisikan dirinya di kelompok ataupun tepat di tempatnya. Menurut gue itu aja sih penebalannya. Setuju. Setuju sama Sasuke. Setuju sama Sasuke. Gila siapa Puy. Puy jujur. Coba Vito muka ular enak, dulu. Vito. Puy, kayaknya kau harus tetap pakai petnya Teteo deh. Emang saya begitu. Dia sama Teteo kembar sih. Kau harus Tapi kalau gue boleh ini ya close menurut gue ya, mungkin kebanyakan orang tuh terlalu masuk ke dia punya karakter kali. Oke. Mungkin di sini poin yang perlu kadang diingatkan tuh it's just a game. Yes. Namun bedanya kita main game dengan kalau di IME dengan 1.800-an orang yang lain lah, mungkin lebih ya. Jadi, Sombong, itu sombong jujur. bukan sombong. Iya lanjut. Jadi makanya pentingnya di sini yang namanya kalau misalkan something ngeganjel di elu gitu loh, as a role player yang lagi main di kota manapun ya, bahkan harus disampaikan kalau ada yang ngeganjel. Jangan kayak lu simpen lama-lama jadi kanker yang malah bikin lu bad mood lah, bikin lu nggak niat ini itulah. Kalau lu merasa something is not right, please hubungin gua, please hubungin admin yang ada di bagian-bagian kalian. Apapun itu, kita will do our best buat make it fun for you gitu loh. Itu aja sih kalau gua. Nah ini pasti Ko Delwin juga punya, itu kan buat player kan. Yang buat viewer deh Ko Delwin, tolong kasih juga dong. Closing statement buat viewer nih. Kalau buat viewer mah yang penting jangan terlalu masuk monitor. Suka-suka streamer lu mau ngapain nggak usah ngatur. Kalau lu mau ngatur main sono, beli PC. Jujur 2 jutaan udah bisa main roleplay. Bisa jadi YMS paling. Atau tinggal DM Mas Aheng bisa kok. Nggak ke sana. Nggak ke sana Bang Ge, nggak ke sana jujur. Oke, ada ya. Berarti mungkin aku bisa bilang kayaknya ini juga udah jam 3 pas nih. Berarti harus disudahi dulu. Mungkin kalau misalnya G pingin langsung ngobrol sama Rio atau G pingin ngobrol sama ahli lain, bisa sama Robe atau Aheng, dan semuanya juga player, mungkin ada yang nonton juga, semua player kalau misalnya ada, tadi udah dibilang sama Delwin, kalau ada masalah langsung ngomong aja gitu. Karena balik lagi RP kan toleransi, yang dari tadi kita garis bawahin, RP itu toleransi. Jadi kalau misalnya ada masalah better dikomunikasiin. Gitu. Jadi Jadi kita semua manusia. ya, Harus bisa saling respect itu loh. That part itu ya. respect and good attitude kan. Iya kan? Kita harus respect dan good attitude, bener. Masuk. Bener kan? Masuk kalau itu masuk. Oke, terima kasih kalau gitu. Oke, Terima kasih untuk semuanya ya. Thank you. Guys. Terima kasih untuk Thank you semuanya. semuanya. Bang Ge, thank you. Delwin, Ge, Ya. Bye Aheng, everyone. WIME guys, WIME. Robe.